Udah muncul belum, teman? Oke, teman-teman. Sebelum kita mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Alif Rahman Hakim, dan teman kelompok saya Sultan Awaludin, dan yang ketiga Muhammad Rafli. Dia tidak memasuki Zoom pada hari ini dikarenakan sakit karena habis kecelakaan. Nah, sebelum kita mulai materi observasi pada ini hasil observasi kami pada hari ini. Eh, Baiklah, sebelum itu kita membaca doa dalam hati pada masing-masing. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pembaca materi yang pertama itu adalah Sultan Awaludin, dan pembaca materi kedua adalah saya sendiri. Baik, terima kasih Alif Rahman untuk waktunya. Perpustakaan Sekolah Pasca Sarjana secara resmi mulai dilayangkan pada tahun 1999, mengingat berbagai program studi yang sudah dikembangkan pada tahun-tahun sebelumnya. Pada akhir tahun 1999 itu pula, perpustakaan PPS atau Sekolah Pasca Sarjana dikelola oleh Bapak Suali Fuad yang dibantu oleh Syukron. Kepemimpinan program Pasca Sarjana ini yang diawali oleh Profesor Dr. Harun Nasution 1982, Profesor Dr. Haji Said Agil Husin Al-Munawar, MA, Profesor Dr. Komarudin Hidayat sampai 2004. Seiring dengan berubahnya nama lembaga ini, pada kepemimpinan Bapak Profesor Dr. Aziumardi Azra menjadi Sekolah Pasca Sarjana. Maka nama perpustakaan pun disebut dengan Perpustakaan Sekolah Pasca Sarjana. Struktur organisasi. Untuk struktur organisasi yang terbentuk dengan sangat singkat dan tidak terlalu rumit, hanya ada 2 posisi yang ada dalam struktur antara lain. Kepala perpustakaan yaitu Bapak Agus Rifahi, PhD, dan staf fungsional yaitu Juli, yang merambat ke segala bagian fungsi. Kayak seperti bagian bagian logistik dan lain-lain. Selanjutnya, layanan perpustakaan. Layanan perpustakaan pada perpustakaan pasca sarjana ini terdiri dari layanan ruang baca, layanan konsultasi referensi, layanan informasi online, layanan pengecekan plagiasi, layanan aktivasi keanggotaan, layanan bebas pustaka. Selanjutnya, ada pula ruang baca individu atau tersendiri. Di sana ada ruang baca individu yang benar-benar terjaga kenyamanan dan kesendirian tempat itu untuk baca sendiri individu. Selanjutnya ada ruang baca umum. Ruang baca umum biasanya ditempatkan untuk baca sambil ramai-ramai, seperti itu. Ketiga, ada ruang diskusi atau ruang rapat yang saya baru temukan pada sekolah pasca sarjana itu. Ada ruang diskusi
yang benar-benar benar sangat rinci gitu. Untuk satu ruangan diskusi disediakan khusus untuk 5 orang, ada ruang yang diskusi ada untuk 10 orang, ada ruang diskusi 15 orang. Selanjutnya ada ruang baca lesehan untuk bagi orang-orang yang kayak gampang pegelan orangnya, enak di sana membacanya sambil lesehan. Disediakan juga bantal untuk menyender. Di sana diperbolehkan kan membaca itu sambil leseh, sambil senderan, asalkan tidak tiduran. Ruang bimbingan itu ada satu ruangan yang diisi oleh orang dari perpustakaan atau pustakawan yang benar-benar mereka itu memberikan arahan, memberikan kayak pengetahuan tentang sumber-sumber bacaan, untuk plagiasi segalanya, untuk bikin makalah, itu ada di layanan ruang bimbingan. Selanjutnya ada ruang area komputer. Nah, ini menurut saya sangat sangat enak lah buat kalian mencari-cari buku, mencari-cari materi pada komputer ini disediakan. Selanjutnya ada ruang seminar. Baik, saya kembalikan ke Kak Alif Rahman Hakim. Oke, adapun di sini koleksi perpustakaan pasca sarjana. Nah, yang pertama itu ada koleksi yang di pasca sarjana ini tidak berbeda dengan perpustakaan pusat. Karena pengadaan buku perpustakaan pasca memang disamakan dengan perpustakaan pusat. Namun pengadaan buku perpustakaan pasca juga dari berbagai sumber seperti sumbangan buku yang wajib bagi para mahasiswa pasca yang baru lulus, berupa buku yang digunakan untuk tesis atau disertasi, dan sumbangan dari dosen secara sukarela. Nah, buku-buku yang ada di pasca sarjana ini berupa cetak dan non cetak, yaitu buku teks, buku corners, buku referensi, koleksi audiovisual, jurnal, majalah, prosiding, tesis, disertasi, koleksi karya dosen, e-book, e-jurnal. Oke, slide selanjutnya. Nah, adapun cara peminjaman buku yang dilakukan, cara pengguna mengakses koleksi. Nah, yang pertama, peminjaman buku dilakukan sistem digital perpustakaan, QR Code, tidak melalui layanan sirkulasi atau administrasi. Setiap satu orang memiliki maksimal peminjaman 10 buku. Bagi mahasiswa pasca sarjana sendiri sangat dianjurkan untuk membaca koleksi buku di area perpustakaan. Kegiatan peminjaman dilakukan apabila dianggap perlu dan sangat dibutuhkan. Tapi disarankan dibaca di situ aja, kata. Yang kedua, bagi mahasiswa non pasca sarjana tidak diperbolehkan meminjam untuk dibawa pulang buku-buku yang ada di perpustakaan. Hanya diperbolehkan membaca buku di perpustakaan saja. Lanjut. Software perpustakaan pasca sarjana ini digunakan perpustakaan adalah Lontar. Nah, Lontar berfungsi untuk melakukan otomatis perpustakaan bagian sirkulasi, pengadaan, laporan manajemen, keanggotaan, katalog opak untuk penelusuran informasi dan berfungsi sebagai arsip digital. Terus, nah, di sini ada foto-foto selesai wawancara bersama Pak Agus. Kalian lihat sendiri, struktur bangunannya sangat bagus,
pas masuk pintu masuk perpustakaan itu disambut dengan koleksi-koleksi buku yang ada di dalam lemari. Terus bangunannya sangat gimana, sangat estetik gitu kan, diajak foto-foto. Terus nah ini salah satu koleksi perpustakaan pasca sarjana. Nah, disertai ada kode-kode bukunya supaya bisa mudah dicari di komputer itu. Oke, lanjut. Nah, ini pelayanan perpustakaan atau bisa disebut layanan ruang baca. Lanjut. Nah, di sini ada ruang baca individu dan ruang baca umum. Kalau ruang baca individu itu benar-benar privat untuk kita sendiri dan gimana kita membaca tanpa ada gangguan dari orang lain. Nah, seperti contoh yang ada di kiri itu. Nah, kalau yang umum itu kan untuk rame-rame, yang foto yang sebelah kanan. Oke, lanjut. Nah, di sini ada ruang konsultasi dan ruang komputer. Nah, ruang konsultasi itu yang ada di foto sebelah kiri itu. Nah, itu ruang konsultasi itu benar-benar privat untuk kita berkonsultasi tentang eh, gimana tentang yang ruang komputer itu yang ada di sebelah kanan itu. Nah, di sini juga ada ruang baca untuk 10 orang dan ruang baca diskusi. Lanjut. Oke, sampai di sini penjelasannya. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya tentang perpustakaan pasca sarjana?